Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, walaupun sudah siang-siang ini ada yang ngantuk juga, tapi masih tetap semangat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang IGAPA Kecamatan Tawangsari beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak, Ibu, orang tua siswa BA Aisyah Indonesia, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan kami pendidik BA Aisyah Indonesia. Kemudian yang kami hormati juga tamu undangan, ini ada dari Indonesia, juga ada dari pendiri sekolah BA Aisyah Indonesia, mungkin yang sejak dulu 2000-an sudah pernah menyekolahkan di BA Pondokrejo, pasti tahu ya Bu, yang pertama kali mengajar di BA Pondokrejo, Ibu Surati sama beliau Ibu Sri Sulastri, beliau adalah senior saya, tetapi Bu Sri Sulastri sekarang sudah naik kelas dari TK ke MI, sedangkan saya masih tinggal kelas, masih di TK terus. Juga yang saya sayangi dan saya cintai, anak-anakku, siswa-siswi BA Aisyah Indonesia. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, nikmat kesehatan juga kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Di mana ini? Di mana ini Mas Fahrul? Di Honduras Klaten ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Dengan kita bersolawat, semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih. Ini semua juga berkat kerjasama dari semuanya, sehingga bisa tercapai kegiatan pada siang hari ini. Jumlah siswa yang lulus pada tahun ini adalah sebanyak 10 siswa, 5 putra dan 5 putri. Maka dari itu saya mewakili rekan-rekan pendidik Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan pendidikan anak usia dininya di lembaga kami. Dan sebelum saya melanjutkan, saya ingin sedikit berkisah ya Bu. Anak-anak mau mendengarkan cerita nggak? Ayo, mau dengar cerita nggak? Mas Fatih, mau dengar cerita nggak? Saya mau berkisah sedikit. Kisahnya adalah kisah fiksi. Fiksi itu tidak nyata, tapi mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya. Ya Mas Raska ya, Mas Raska mau dengerin cerita nggak Mas Raska? Di suatu hutan di negeri seberang, ada binatang-binatang, mereka ingin mendirikan sekolah. Sekolahnya namanya Animal School. Keren ya, Animal School. Di sekolah tersebut menerima berbagai ada burung, ada ikan, ada bebek, pokoknya harimau, semua binatang boleh sekolah di situ. Tapi syarat kelulusannya harus menguasai beberapa kompetensi. Apa saja itu? Yang mau lulus harus bisa terbang, harus bisa berenang, harus bisa memanjat, dan harus bisa berlari cepat. Kemudian setiap hari ikan-ikan di sungai melompat-lompat karena harus menguasai kemampuan terbang. Kemudian burungnya setiap hari menyelam-nyelam biar bisa berenang. Bebek pun setiap hari di pohon memanjat-manjat biar pandai memanjat. Tapi apa
apa yang terjadi anak-anak? Apakah kemudian ikannya bisa terbang? Bisa nggak ya? Dan ternyata malah banyak yang putus asa. Ikan ternyata sudah melompat-lompat tapi kok nggak bisa terbang juga. Bebeknya setiap hari memanjat pohon tapi selaputnya jadi rusak, jadi dia berenangnya malah jadi lambat. Bahkan burung jadi lupa bagaimana cara terbang. Ya Allah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita tersebut ya Bapak Ibu? Ternyata setiap murid di situ sudah mempunyai kemampuan masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Burung memang pinternya terbang, biarlah dia terbang. Ikan bisanya berenang, biarlah berenang, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita pasti unik dengan kecerdasannya masing-masing. Karena ada salah satu ilmuwan namanya Howard Gardner. Dia mengemukakan teori kecerdasan majemuk. Jadi menurut beliau di dunia ini ada 9 macam kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan berbahasa. Nah, itu pandai berbahasa. Yang kedua adalah kecerdasan matematik, pandai matematika. Kemudian ada kecerdasan kinestetik. Kinestetik itu adalah segera olah tubuh. Bisa pemain bola, pemain badminton, mereka mempunyai kecerdasan kinestetik. Ada kecerdasan visual spasial, pintar sekali dalam menggambarkan sesuatu. Bisa juga senang. Ada kecerdasan musikal, pintar nyanyi, peka terhadap nada. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal dan intrapersonal, mampu mengenali emosi diri dan juga mampu mengenali orang lain, bisa bersosialisasi dengan orang lain dengan baik. Dan juga ada kecerdasan eksistensial, yaitu bisa menyadari keberadaan dirinya, Tuhannya, penciptanya. Kemudian ada satu lagi yaitu kecerdasan naturalistik, yaitu berhubungan dengan alam. Jadi Bapak Ibu, ini pesan untuk Bapak Ibu, semoga ya diingat-ingat, dicatat dalam ingatan jika suatu saat nanti ketika anak-anak ini dewasa, karena kalau masih kecil belum kelihatan, sudah dewasa kok matematika nilainya jelek, nggih ampun didekani. Mungkin ada kecerdasan yang lain yang muncul, atau mungkin anaknya kok suka pelayan, suka main bola, mungkin anak tersebut cerdas, mungkin estetiknya. Ada yang suka nyanyi, suka menggambar, mungkin kecerdasannya di situ, menyanyi, menggambar, dan lain sebagainya. Jadi setiap anak adalah unik dengan kecerdasan masing-masing. Pesan kami kepada Bapak Ibu, jagalah anak-anak kita, karena tugas kita sekarang sungguh berat di zaman ini. Hari mungkin ibu pernah mendengar berita di luar sana bagaimana anak-anak kok sudah melakukan tindakan kriminal. Saya sedih sekali kalau mendengar berita tentang anak. Sebisa mungkin kita jaga anak-anak kita. Kita tidak mungkin kayak anaknya ajeng dicencang di rumah, kan tidak mungkin. Pasti anak juga inginnya bergaul. Jadi kita bekali mereka dengan ilmu agama. Kalau anak bisa takut sama Tuhannya, mengenal agamanya, insya Allah dilepas kemanapun, mau ke Amerika, mau ke Jepang, mau ke Singapura, mereka akan selalu ingat dengan Tuhannya. Selalu jaga anak-anak kita, awasi anak-anak kita upayakan ketika kemudian pesan Bu Guru untuk anak-anakmu yang hari ini lulus. Siapa ya yang hari ini lulus ya? Ya semua anak ya. Pesan Bu Guru, kalian harus tetap semangat belajar, tambah rajin belajarnya, patuh terhadap orang tua. Kemudian juga dijaga sholatnya. Hari ini kalian ada di taman anak, selanjutnya ke pendidikan dasar, menengah atas, bahkan perguruan tinggi.
Semoga kelak kalau sudah besar semua bisa tercapai cita-citanya. Amin. Bisa sukses di dunia. Amin. Dan juga sukses di akhirat. Amin. Jangan lupa guru-guru yang PTK ya anak-anak ya. Karena ini juga untuk keberkahan ilmu kalian. Guru selalu mendoakan anak semua. Dan untuk anak-anakku yang naik kelas B, mana ya yang naik kelas B ya? Bagus toh, Masih harus tetap semangat belajarnya. Karena kalau di kelas B adalah persiapan untuk naik ke sekolah dasar. Nih, Bapak Ibu, kami pendidik di sini insya Allah selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun kadang kami banyak kekurangan juga. Jika kami ada salah selama mendidik anak-anak, kami mohon maaf sebesar-besarnya nggih, Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Nanti dijawab cakep gitu ya. Beli rambutan di Surabaya. Jangan lupa temannya dikasih. Demikian sambutan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.